Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada siang hari ini, women. Iya, bagaimana kabarnya Wings? Woman in God's Spirit? Luar biasa. Ayo kita mau bangkit berdiri. Mari sebelum kita mau mulai ibadah kita beri salam satu dengan lain. Tos tangan dua-dua. Katakan Allah kita baik. Haleluya. Oke, haleluya. Ya, ada sukacita pada siang hari ini Ibu-ibu. Amin. Ya, sebelumnya mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat semua kasih penyertaan-Mu pada setiap kami para wanita-wanita hebatnya Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keberadaan kami di siang hari ini di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, di New Identity Church Indonesia di Bekasi. Kami percaya kuasa-Mu nyata menyertai setiap para wanita dan perempuan hebat khususnya di Bekasi ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami pulang dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru, dengan perlindungan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami setiap pribadi lepas pribadi dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, semua wanita hebat Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau sedikit ice breaking, amin. Oke, boleh? Iya, ya kita boleh maju ke depan, berdiri berjajar di sini aja sampai ke sana. Mungkin yang ada di sini, ibu silakan agak ke depan. Ya, keluar dari kursi kita boleh ke depan. Berjajar berbaris gini. Sini ke sini nggak apa-apa. Ya, lagi. Oke, ya. Agak geser ke kanan satu langkah, siap. Oke, yang di belakang boleh maju ikut yuk. Ini diikutin di depan. Nggak ada yang gigit silakan. Oke. Ya semuanya udah. Coba yang di sana nih masih ada yang kosong di depan. Oke, kita mau main simpel aja, hanya untuk kita lebih saling lebih mengenal ya, lebih saling berakrab satu dengan yang lain. Boleh untuk tangannya? Tangan yang ini menyentuh tangan temannya. Oke. Ya. Jadi saya kasih contoh. Kita main tepuk tangan dulu ya. Oke. Yang nepuk yang kanan aja, jangan yang kiri ikut-ikutan nepuk. Ya, yang kanannya aja, yang kanan. Oke, kita coba. Ya. Kasih lagu ya, suka-sukamu Tuhan. Coba.
Sampai di sini udah paham? Oke? Bah? Belum. Tangan kanan, ya. Ke ibu sendiri. Nah, ke sana. Tepuk lagi ke sana. Udah gitu doang. Oke? Oke ibu-ibu, ini masalah tepuk menepuk ya, gampang banget tapi bingung ya. Nah ketika saya bilang lagu ketika kita mulai tepuk tangan, lalu saya bilang donat. Nah kalau donat buletannya itu berapa? 1 ya. Kalau motor buletannya berapa? 2. Kalau becak buletannya berapa? 3. Kalau mobil 4. Kalau truk engkel. Kalau truk antara 6 dan 8 ya. Kita sebut 6 aja. Jadi ketika kita sambil tepuk tangan, terus lalu saya bilang donat, artinya ibu-ibu semua diam. Kalau saya bilang becak, artinya mencari teman berkelompok 3-3. Oke, nanti yang gak kebagian kelompoknya ya akan maju sendiri. Oke, kita coba ya. Oke, kita main sebentar aja supaya lebih rileks aja. Oke, yuk. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. 2. Saya bilang mesti motor. Ada yang gak dapat temen? Oh dapat semua. Ayo kita mulai. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Woo! Bajai. Bajai boleh bajai. Ada berapa bajai? 3. Ini kok pas semua ya? Atau ada lebih? Oh lebih ya Bu Lydia. Bu Lydia duduk dulu. Oke lagi mulai. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka mobil. Ada yang enggak ya? Ada yang enggak dapat ya? Oh bertiga. Nah yang bertiga istirahat dulu. Lagi. Suka-sukamu Tuhan. 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 Suka-sukamu. Truk. Pas ya? Ini pas ya? Ini 5 ini kurang 1 nih. Bannya gembos ini, bannya gembos 1. Oke, ya tepuk tangan buat kita semua, silakan duduk. Ya aus ya. Haleluya. Ya ada sukacita para wanita Tuhan, amin.
Iya, kalau tadi mungkin kita di tempat ini sama-sama kita bersama-sama untuk berfellowship, kita boleh saling mengenal. Meskipun kita ketemunya 2 minggu sekali ya, tapi di dalam hati kita kalau ketemu di jalan, itu dia yang dulu ke Wings gitu. Kita beri salam satu dengan yang lain, lebih happy, amin. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Yuk mari ibu-ibu sekalian, yuk kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Siap untuk bersuka cita buat Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau menari, amin. Hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang. Dengan gendang, puji dengan kecapi. Bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, amin. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Katakan dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Haleluya. Masih ingin memuji Tuhan? Haleluya. Amin. Yuk sekali lagi kita berikan tos. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau menyanyi dia bersuka bagi Tuhan, amin. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang belum tahu lagu ini ya. Tapi kita mau coba sama-sama belajar untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kau 1, 2, 3. Amin. Ayo kita nyanyikan. Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa.
penuh hikmat dan dia penuh kuasa buat kita semua. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan ke kanan 2 kali. Ayo kita ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Ikuti gerakan saya ya, coba ya. Yesus kaulah 2 kali. Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu amin. Yesusku. Kanan sekali, kiri sekali. Kanan kiri ke depan, 2 kali. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita coba ya. Yesus Kristus kau sahabat. Yesus kaulah sahabat. Amin. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Gerakan kanan, kanan kiri ke depan. Oke. Mari bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Coba yang sebelah sini. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yang sebelah sini coba kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku
Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Saudara, percaya bahwa jika ada Tuhan di sekeliling kita, kita gak perlu khawatir, amin. Amin. Kita gak perlu resah, kita gak perlu galau. Meskipun secara manusia kita banyak kekurangan, tapi Tuhan yang akan menyertai kita, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk ibu-ibu Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari para wanita hebatnya Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Walau mungkin banyak hal yang kami lalui dan kami lewati. Walau mungkin banyak dalam pergumulan hidup di antara kami Tuhan. Yang harus kami jalani proses demi proses. Terkadang kami mungkin hilang arah ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya di dalam Engkau kami beroleh kekuatan. Di dalam Engkau kami beroleh pengharapan. Dan di dalam Engkau kami ada kemenangan. Terlalu besar kasih-Mu untuk kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat Tuhan, telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari para wanita hebatnya Tuhan, kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar,
simpanan yang kau berikan bagiku. Lalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk kami, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, darahmu Tuhan, kau tebus kami. Berikan yang terbaik Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah kami yang hidup, kaulah kami yang ajaib. Kami bangga memilikimu, kami bangga Tuhan, Engkau segalanya. Oh, gunung batu kami berserah padamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rabba Shikila, ya Rabba Shikila, ya Rabba Shikila, ya Rabba Shikila, ya Rabba 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 Engkau Allah kami yang hidup ya Tuhan. Engkau Allah kami di atas segalanya ya Bapa. Kami berserah hanya pada-Mu Tuhan. Kami yang berkata Tuhan. Kami yang Tuhan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam setiap keberadaan kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu sertai kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam tiap tetesan air mata Tuhan, kami menghadap Engkau. Dalam segala kekeluhan hati kami berseru kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang ditinggikan dan diagungkan. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja buat kami. Buat keluarga kami. Buat suami dan anak-anak kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi tiang doa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Mari kita mau bangkit berdiri. Katakan kepada Dia. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Benar Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku mau bersujud padamu. Dan menyembah
Raja segala raja. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Ku tinggikan namamu Yesus. Benar Yesus. Ku angkat tinggi panji. Oh, glory bagimu Tuhan. Ku bersujud. Kami mau bersujud menyembah Dan menyembahmu. Amin, amin. Raja segala Raja ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Angkat hatimu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kepada Bapa kita. Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Apa yang kita mau berikan hidup kita bagi Tuhan. Ucapkan syukur dalam hatimu yang dalam. Jangan tahan hatimu. Ucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas rahmat kasih anugerah-Mu. Kalau kami ada saat ini Bapa, kalau bukan karena kasih-Mu begitu besar kami. Atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang harusnya dihancurkan. Kami yang harus dihukum. Kami yang harus dicerca. Harusnya kami yang menderita oleh karena dosa-dosa kami. Tapi karena begitu Engkau Tuhan mengasihi akan dunia ini. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Supaya jiwa kami tidak binasa. Supaya Bapa kami boleh mendapatkan keselamatan yang datang daripada-Mu. Supaya jiwa kami dimenangkan. Dan bahkan setiap orang-orang agar kami ya Bapa. Setiap mereka boleh melihat kemuliaan-Mu. Mereka melihat begitu Engkau Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Bukan menyelamatkan gerejanya. Bukan menyelamatkan agama. Tapi menyelamatkan seluruh umat-Mu Tuhan. Supaya mereka tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami Bapa sebagai persembahan syukur kami. Sebagai hormat kami ya Bapa kepada-Mu. Karena atas kasih anugerah dan kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang percaya katakan sekali lagi amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak. Maaf bilang Bapak. Saya udah biasa di KKR bilang Bapak Ibu. Shalom wanita-wanita yang hebat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sangat sekali bersyukur. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan Ibu Ika yang sudah memberikan saya untuk kesaksian yang kedua kalinya di tempat ini. Biarlah kesaksian apa yang pernah saya alami selama saya mengiring Tuhan Yesus. Selama hidup saya yang dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang tidak tahu siapakah itu Tuhan Yesus. Tapi setelah saya menerima dan percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Itu sesuatu yang membuat saya jatuh cinta kepada Tuhan. Dan saya rindu untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Karena hidup kita tidak kuat. Dalam sehari-hari kita menghadapi problem, masalah. Apalagi kita kalau berfokus kepada diri kita. Kita akan menjadi orang yang tersesat. Kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Karena apa? Kita hanya fokus kepada diri kita. Dan di sini kita melihat bahwa kita telah beberapa hari yang lalu kita melewati. Yaitu hari kematian tentang Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Apakah kita cukup banyak kematian dan kebangkitannya? Apakah itu kita cuma cukup tahu, oh ya kematian Tuhan Yesus, oh ya kebangkitan Tuhan Yesus? Tidak. Cuman yang Tuhan mau itu dari diri kita. Kita harus meneruskan misinya Tuhan. Kenapa kita harus meneruskan misinya Tuhan? Karena Tuhan datang ke dunia itu untuk misinya yaitu untuk
Bawa sebanyak-banyak orang datang kepada Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang tidak masuk neraka. Makanya di hari yang ketiga itu Tuhan Yesus di hari ketiga bangkit. Waktu Tuhan meninggal, maksudnya Tuhan dalam kematiannya sampai di hari ketiga. Di tengah-tengahnya itu Tuhan Yesus kemana? Coba Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus datang ke neraka, ke Hades. Melihat-lihat di sana ada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, terkecuali Nabi Abraham. Karena Nabi Abraham sudah di tempat Herodes, di tempat Firdaus, di mana dia di pangkuan Bapa. Dan kita setiap orang yang meninggal itu kita semuanya nanti di Firdaus. Bukan langsung di surga, tapi di Firdaus. Tapi Bapa sudah menyediakan surga bagi kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita melihat, di situ kita melihat banyak sekali orang-orang yang mereka tahu tapi mereka sudah menyesal. Ternyata itu memang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi selamatkan saudara-saudaramu, keluargamu, tetanggamu, seisi rumahmu. Banyak di luar sana jiwa-jiwa yang mereka binasa. Mereka tidak tahu apalagi sampai ada yang bunuh diri. Bahkan mereka ada yang mengalami terikat kuasa-kuasa kegelapan. Banyak sekali waktu saya pelayanan kemarin. Ada saudari Yeni ikut sama saya waktu itu. Pelayanan ke Aceh, Simalungun dan Siantar. Jadi Kak Yeni ini karena dia masih belum married, jadi saya panggil Yeni, biasanya saya panggil Yeni, saudari Yeni. Di sana banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Siapa lagi yang mau menolong mereka? Gereja-gereja, banyak gereja yang mati. Siapa yang mau menghidupkan? Kita anak-anak Tuhan yang diutus sama Tuhan, yang diberikan misinya untuk memberitakan, menarik jiwa mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Jadi waktu saya berdoa mereka satu persatu, Tuhan kasihin kepekaan dalam telinga saya. Orang ini masalahnya apa? Orang ini masalahnya apa? Ibu dan bapak dan anak-anak muda, anak-anak kecil, masalahnya apa mereka? Waktu saya dikasih tahu sama Tuhan, saya langsung sampaikan ke mereka. Banyak sekali mereka, saya bilang gini, jangan cuma hanya jatuh-jatuh, maksudnya jangan hanya rebah-rebah, tapi engkau harus bertobat. Kerajaan surga sudah dekat. Jadi perlunya pemulihan dan pertobatan. Bahkan ada yang BL, ada yang singer mereka jatuh, bukan jatuh karena apa? Mereka hidupnya belum dibekali. Jadi mereka itu kalau kita melayani, kita harus dipulihkan dulu. Setelah dipulihkan, kita harus diperlengkapi. Setelah diperlengkapi, baru kita diutus. Dan perlunya diutus itu baik di gereja, baik dimanapun Tuhan pakai kita untuk diutus. Engkau harus meresponi karya Roh Kudus. Karena Tuhan sudah memberikan mati di kayu salib dan juga hari ketiga dia bangkit untuk menyelamatkan semua orang. Jadi apa yang harus kita hidup hanya karena makan, kenyang atau hidup dari pagi sampai malam dan selesai. Setelah itu kita rutinitas. Kalau kita rutinitas hidup kita akan mengalami boring. Kita akan mengalami suatu saat kita akan mengalami penyesalan. Karena banyak orang-orang di antara di tengah-tengah mereka itu yang tegar tengkuk. Yang bebal, yang tahu itu firman Tuhan tidak melakukan. Tuhan mau kita jadi pelaku. Dan pelaku itu bukan hanya kesetiaan, ketaatan aja. Tetapi meneruskan misinya Tuhan. Karena Tuhan datang untuk membawa misinya ini banyak menjangkau sebanyak-banyak orang supaya banyak orang boleh diselamatkan. Jadi kita harus menangisi setiap jiwa-jiwa. Waktu saya berdoa, waktu saya menumpangkan tangan mereka, waktu hati itu saya tersentuh. Saya melayani itu karena hati mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita melayani tidak dengan hati, dengan mengasihi jiwa-jiwa, itu tidak terjadi kuasa dan mujizat dan urapan Tuhan. Karena bagaimana kita mau melayani, mendoakan orang, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Jauh dari jiwa-jiwa. Jadi kehidupan kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi. Hati yang punya hati menangisi. Hati yang punya hati untuk menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang harus kita bawa. Mungkin engkau tidak harus jauh-jauh. Mungkin engkau tidak harus pergi ke daerah, ke bangsa-bangsa. Tapi engkau perlu keluargamu yang belum dimenangkan. Sekalipun mereka orang Kristen, udah bayi dari lahir. Tetapi kalau hidupnya mereka tidak di dalam Tuhan, selamatkan dia. Supaya mereka tidak binasa. Supaya mereka hidupnya mendapat hidup yang kekal. Jadi kita ibu-ibu, kita sebagai wanita-wanita peranan penting dalam keluarga. Peranan penting untuk kita menjadi penopang, penolong buat suami-suami kita. Apalagi gereja ini.
Gereja ini tidak gampang untuk membuka. Perlunya untuk seorang ibu gembala menopang suami, menopang bapak gembala untuk supaya banyak jiwa-jiwa dibawa datang ke tempat ini. Supaya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Jadi jangan berfokus kepada diri kita, jangan berfokus kepada masalah kita, jangan berfokus kepada hal-hal yang tidak penting. Kalau engkau masih berfokus kepada hal-hal yang tidak penting, engkau akan tersesat. Kenapa bisa tersesat? Iya, kebencian menguasaimu, roh negatif menguasaimu. Pikiran-pikiran itu yang dikuasai sama iblis, itu yang membuat kita tidak melihat mujizat keajaiban Tuhan. Dan di sana saudara Yeni tahu sendiri. Bagaimana orang yang pakai tongkat, saya ambil tongkatnya, Bapak jalan ke sana, lari, saya bilang gitu. Dia nggak bisa, dia masih ragu-ragu, nggak mau. Saya ambil tongkatnya, Bapak jalan, saya bilang, terus dia jalan. Itu saksinya, jadi ada jalan. Setelah dia jalan, saya bilang lari, dia lari. Akhirnya dia nggak pakai tongkat. Itu karena apa? Saya melihat hidupnya terpenjara, diperbudak sama iblis bertahun-tahun dengan penyakit yang selalu membuat dia berfokus kepada penyakitnya itu sehingga tidak terjadi mujizat. Kalau kita sendiri mau menyelamatkan diri kita, Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Orang tuli kemarin yang baru kita doakan. Yang nyetir itu yang ngantar kita, saudari dari Yeni, itu Islam, masih Islam dia. Kak, tolong doakan dia, bilang gitu. Oh ya, kita doakan pas mau ke airport. Kita doakan dia. Di belakang kita doakan, puji Tuhan kemarin baru dengar ternyata dia telinganya sudah mulai membaik. Dan dia sudah gak terikat obat lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena Yeni bersuka cita banget. Karena omnya juga tangannya itu yang gak bisa pegang HP. Kita doakan. Dalam nama Tuhan, selama ini hidupnya hanya kesenangan-kesenangan itu membawa dirinya di dalam hidupnya itu selalu dunia yang selalu mengikat dia. Dia ganteng, dia punya uang, dia punya segalanya. Tapi itu yang membuat fokus dia untuk hidupnya tidak tinggal di dalam Tuhan. Tapi waktu dia sakit, waktu dia stroke dia sakit, kita doakan tangannya. Akhirnya tangannya mulai bisa memegang HP. Ya, saudari ini. Nanti ada saksinya. Banyak sekali mereka mengalami yang tidak bisa jalan dengan cara ini. Saya suruh jalan lari, mereka bisa berjalan. Itu bukan gagah kuat saya, saudara. Saya karena meresponin karya Roh Kudus. Saya meresponin apa yang Tuhan sudah berikan. Setiap orang yang percaya diberi kuasa. Jadi kita aktifkan itu karya Tuhan. Kita aktifkan itu Roh Kudus. Demonstrasikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya waktu kita mendemonstrasikan Roh Kudus itu, maka dia yang bergerak. Maka dia yang bekerja. Dan itu terus dikirimkan Tuhan jiwa-jiwa. Dan saya merindukan, karena kalau saya melihat waktu saya turun ke daerah-daerah, saya selalu berdoa. Saya tumpangin tangan. Ada yang pakai tiup, pakai apa itu seperti kayak sangkala itu. Ya shofar, ada yang pakai shofar, ada yang muji Tuhan, saya tumpangkan tangan. Banyak sekali mereka jiwa-jiwa, berpuluh-puluh, beratus-ratus, dan bahkan berjuta-juta, bermiliar-miliar banyak orang mereka masuk neraka. Jadi kita jangan egois, jangan sekali selamat tetap selamat, enggak. Kita terus kerjakan keselamatan itu supaya jiwa-jiwa itu, kalau kita mengerjakan keselamatan itu, kita ngomong itu mudah, nggak ada beban. Waktu kita memberitakan Injil kepada orang, kita tumpangin tangan, karena tangan kita ada kuasa, maka mereka ada mengalami ini panas tangannya. Semua yang saya tanyakan, ibu merasakan apa? Tangan saya katanya panas. Merasakan tangannya panas, kenapa? Ada kuasa. Kuasa itu waktu saya tumpangin tangan mereka, Roh Kudus bekerja. Saya bilang Roh Kudus bekerja, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidupmu. Kalau engkau saat ini hidupmu belum bertobat. Kalau saat ini engkau belum dipulihkan hari ini. Itu saya bisikan juga di dalam telinganya, sehingga waktu itu dia rebah. Saya bilang jangan hanya jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh itu tidak membawa sesuatu hal yang perubahan diri kita. Yang membuat perubahan diri kita itu yaitu kita meresponi Roh Kudus. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dan kita harus benar-benar berbalik dari jalan yang jahat kembali ke jalan kebenaran. Seperti kemarin kalau nggak salah saya sudah sampaikan ya. Jadi orang yang jatuh dalam dosa itu kita melihat ke depan kayak seperti Yudas sama Petrus. Apa yang membuat perbedaan? Karena Petrus
berbalik. Tapi Yudas karena tidak berbalik. Jadi harus 180 derajat hidupmu harus berbalik. Dan fokuskan pandanganmu kepada Yesus. Maka engkau akan mengalami satu perubahan yang besar. Saya waktu melayani ke daerah kemana-mana, bahkan sampai ke India, ke bangsa-bangsa. Itu waktu saya melayani, saya nggak melihat kok saya bisa begini Tuhan. Ternyata resepnya apa? Hanya terkoneksi dengan Tuhan. Rendah hati, jangan sombong. Jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kalau engkau akan melakukan diri kita lebih baik daripada orang lain, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Engkau hanya melihat sesuatu mujizat-mujizat tapi kata orang. Tapi tidak menyaksikan sendiri dan bahkan engkau tidak melakukan sendiri. Kita semuanya ya, bukan saya aja, semua di sini. Ayo, come on. Kerjakan itu keselamatan. Kerjakan itu karya Roh Kudus. Kalau ada teman kita, kayak ada teman tadi ada telepon. Ibu Ruth saya sakit gini-gini. Saya langsung telepon, dalam nama Tuhan saat ini yang terjadi atas hidupmu, sakit penyakitmu saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba merasa ringan. Karena apa? Kita ada kuasa. Waktu kita aktifkan, kalau kita seperti kayak kita puter ya, puter TV atau puter HP lah. Kita buka HP. Itu langsung itu terbuka. Kalau kita buka YouTube atau TikTok langsung terbuka. Seperti itu kuasa Tuhan. Kita itu dikasih otoritas Tuhan. Jadi bukan hanya sedikit-sedikit Bapak Pendeta, Ibu Pendeta doakan saya. Kalau semua jemaat itu mengekspresikan, mengaktifkan Roh Kudus, pekerjaannya Ibu Gembala dan Bapak Gembala ringan. Gitu. Karena apa? Karena kita sendiri sudah bisa mengerjakan diri kita sendiri. Kalau kita sakit, dikit-dikit sakit, jangan cari obat. Saya terus terang, saya enggak pernah minum obat. Bukan saya sombong. Karena saya bilang, Tuhan, saya selalu nabung. Bukan uang saya nabung. Saya nabung 3. Tuhan, jangan saya mati celaka, jangan mati sakit-sakitan, jangan saya mati kalau saya mati dalam keadaan seandainya saya waktu khotbah atau saya waktu pelayanan atau penginjilan, tiba-tiba orang bunuh saya siap. Karena Tuhan bilang, sudah seberapa jiwa yang kau bawa datang padaku. Saya bukan hanya puluhan, ratusan orang sudah saya bawa datang kepada Tuhan. Untuk itu saya sampai saat ini, bukan kerinduan saya, bukan saya aja. Saya rindu semua jemaat-jemaat yang ada di sini. Sekalipun maaf saya nggak terlalu aktif di sini, saya udah bilang sama Ibu Gembala saya nggak aktif karena saya misi. Jadi saya tidak mau membuat contoh. Saya gini, saya melayani di sini tiba-tiba sudah dikasih jadwal dan sebagainya di sini. Tiba-tiba saya tidak membuat contoh yang baik. Makanya saya udah bilang permisi dulu sama Ibu Gembala, saya nggak ikut pelayan di sini karena saya misi, karena saya tiba-tiba nanti diundang. Dan waktu saya diundang pelayanan itu Bapak Ibu-ibu yang hebat. Waktu saya diundang bukan karena saya kaya. Bukan saya kaya, tapi saya cuma cukup aja. Waktu saya pergi, saya cukup cuma punya uang waktu berangkat. Waktu pulangnya saya tidak pernah Tuhan bagaimana gini-gini. Enggak, pokoknya moto saya jalan saja, lakukan saja. Apapun tantangan persoalan saya tidak mungkin dibiarkan ditinggalkan Tuhan di daerah dengan keadaan terkapar. Tapi waktu saya melayani di sana, puji Tuhan, selalu saya dibelikan tiket pulang. Dan waktu saya melayani belum apa-apa, tiba-tiba sudah ada orang yang kasihin, ada orang, Ibu Ruth ini buat nanti ya pelayan ke sana. Padahal saya fokusnya bukan itu ibu-ibu. Wanita-wanita hebat di sini. Saya fokusnya bukan uang. Kalau kamu fokusnya itu, maka kerajaan surga itu tidak terjadi atas hidupmu. Maka misinya tidak akan terjadi. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita harus murni dulu. Kalau engkau melayani BL, murni. Engkau singer, engkau pendoa, sekalipun yang tersembunyi itu upahnya sama. Ya. Jadi di depan, mau di belakang, mau yang tersembunyi itu upahnya sama. Jadi tidak ada sesuatu hal yang membuat kita, aku di depan supaya ini. Enggak, semuanya upahnya sama. Jadi kalau layanilah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun kita dengan manusia, tetapi layanilah itu untuk Tuhan. Supaya apa? Hatimu murni, motivasimu benar. Supaya hatimu tulus, supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam perkarya-karya Tuhan yang engkau kerjakan. Coba kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 3. Coba kita akan buka. Biar ada dasar firman Tuhan juga ya. Supaya kita bukan hanya kesaksian aja. Kalau kesaksian banyak banget, gak ada habis-habisnya. Oke.
Oke, kita bisa baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 3 ya. Oke, boleh baca sama-sama? Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi di sini ingat dulu, coba yang satu lagi tadi. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan, ini kan hari Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti kita harus cari apa? Cari perkara-perkara di atas. Coba ayat 3-nya Kak. Ya. 3, 2, 1. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4 sekarang. Ya, 4. Terusannya. Ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi hidup kita, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Jadi jangan cuma karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah selesai, kita sudah selamat, kita santai dan sebagainya. Bukan itu yang Tuhan mau. Waktu Tuhan sudah bangkit, maka engkau harus melihat perkara-perkara di atas. Waktu engkau melihat perkara-perkara di atas, maka engkau tidak melihat perkara-perkara yang di bawah. Karena yang di perkara-perkara yang di bawah ini, mereka yang dicari manusia. Kekuasaan, kehormatan, uang, dan lain sebagainya. Itu yang dicari manusia. Kalau engkau lihat di bawah, engkau tidak akan masuk di dalam karyanya Tuhan. Engkau tidak akan bisa meneruskan misinya Tuhan. Jadi lihatlah perkara-perkara di atas. Tapi secara manusia, secara kualitas dan kuantitas manusia itu kita melihat banyak lagi orang-orang mereka hanya berfokus perpandangannya hanya kepada dunia. Sehingga waktu dia berfokus kepada pandangan kepada dunia, banyak jiwa-jiwa mereka yang diabaikan. Banyak jiwa-jiwa mereka yang terdampar. Banyak jiwa-jiwa mereka yang tidak diselamatkan. Ada salah satu anak muda. Anak muda ini mereka mau bunuh diri. Waktu anak muda ini mau bunuh diri, tapi kita melihat bagaimana Tuhan mengasihinya. Tuhan lihat, waktu dia melihat jiwanya Tuhan mengasihi, makanya ada salah satu nenek di lantai ke atas itu, lantai berapa gitu. Terus setelah nenek ini gak bisa berjalan, terus dia selalu suka buang itu firman Tuhan. Dia tulis, dia buang ke bawah. Tapi waktu si pemuda ini, waktu mau bunuh diri, tiba-tiba ada kertas, itu jatuh di kepalanya. Dia bilang, bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Terus dia bingung itu dari mana, dia cari kertas itu, dia bingung, dia naiklah ke atas, ke tangga, ke apartemen itu, dia naik ke atas, sampai di lantai paling atas itu dia melihat seorang nenek di depan jendela, dia hanya kerjaannya apa, membuang ayat-ayat masukin ke bawah. Bayangin aja, kita normal, kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, untuk apa kalau Bapak Ibu, kalau wanita-wanita hebat ini kalau nggak digunakan, lakukanlah. Jangan kalah dengan seorang nenek ini. Akhirnya pemuda itu bertobat dan dia menjadi misionaris. Jangan menunggu. Karena banyak hal yang kalau kita menunggu kita sudah ketinggalan. Banyak yang kita tinggalkan. Kasih karunia Tuhan. Kalau kita dikasih satu, kita terus untuk kita lakukan, kita kerjakan semua talenta yang Tuhan kasih sama kita, maka kita akan ditambah-tambahkannya. Saya nggak bisa menyanyi, suara saya fals dan sebagainya. Tetapi kalau saya sudah nyanyi, banyak orang pada keluar air mata. Karena apa? Karena hati. Bukan karena bagus fasih lidahmu, tapi karena hati. Jadi kembali semua ke hati. Lakukanlah itu perkara-perkara yang di atas. Supaya hidupmu tidak sama, tetapi hidupmu seperti Kristus Yesus yang ada di dalamku. Saya selalu tantang dulu, banyak orang-orang Kristen yang sudah mereka Kristen, tapi dia belum pernah membuka hati terima Yesus. Selalu saya tantang untuk terima Yesus. Supaya apa? Supaya hidupmu itu, karya Roh Kudus itu difungsikan, bekerja atas hidupmu. Saya bilang, ngikutin doa saya, Tuhan Yesus, aku buka hati, mengundang Engkau masuk dalam hatiku, jadilah Raja dan Tuhanku.
Saya bilang gitu, ampunilah dosa-dosaku dan seperti aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Dan hidupku bukan lagi melainkan Kristus Yesus ada di dalamku. Sehingga waktu terjadi itu dia mau melepaskan, dia ada akar pahit. Akhirnya dia mau mengampuni. Jadi banyak hal yang terjadi. Sampai di sana waktu di Simalungun ya. Itu di sana pun juga gitu. Ada air, ada danau gitu. Air yang mengalir itu, di situ ada salah satu anak yang dikutuk sama, bukan dikutuk, dia telah dijodohin sama orang tuanya. Terus si anak ini tidak mau, akhirnya dia lebih baik kawin sama ikan ya, dikutuk jadi ikan ya. Nah, akhirnya dia jadi ikan, katanya ikannya udah besar di sana. Nah, kita berdoa sama Yeni, kita tumpangin tangan dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tempat ini tidak menjadi keramat lagi. Supaya orang-orang yang dikutuk, mereka yang tidak merit, mereka akan nikah. Gitu. Karena apa? Banyak mereka yang percaya dengan nenek moyang. Mereka banyak dikutuk dengan nenek moyang. Dia terpenjara, dia terbelenggu. Itu harus dibebaskan. Mungkin engkau tidak tahu hidupmu biasa-biasa aja. Sekarang gini, kalau hidup kita biasa-biasa ikut Tuhan, cek rohanimu. Dicek rohanimu di mana? Di mana sampai sejauh mana? Saya kadang-kala gak tidur loh. Kadang-kala malam tidur 1 jam, bangun 1:30, diingatkan suruh berdoa. Saya berdoa bukan hanya untuk diri saya berdoa untuk jiwa-jiwa. Untuk jiwa-jiwa, bahkan untuk semua seluruh. Yang itu tadi berpuluh-puluh, beratus-ratus, berjuta-juta dan bahkan bermiliar-miliar agar supaya jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Mungkin saya tidak pergi ke sana, mungkin ada orang lain misi yang Tuhan pakai lewat orang lain. Tapi saya rindu suatu saat saya akan sampai keliling seluruh dunia. Itu yang saya rindukan. Maka saya bilang kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang-orang fasik datang padaku. Supaya mereka uangnya tidak dibuat dengan hal-hal yang dunia tetapi dipakai untuk kerajaan surga. Waktu kita berfokus pandangannya hanya fokus kepada jiwa-jiwa dan fokus kepada kerajaan surga, maka kerajaan surga itu turun atas kita. Waktu kita melayani ada sukacita, kita dikasih sehat terus. Dikasih sehat terus. Kalau kita sakit itu pun juga cuma sementara. Saya pernah kecapean waktu saya melayani di Ampuang, daerah itu yang paling benar-benar miskin di NTT. Waktu saya jalan itu, waktu ke sana saya sudah kecapean karena sudah melayani dengan 5 pos. Dan setiap pos itu ada 150, ada 100. Dan doain orang sakit semua. Pendeta yang tidak bisa sembuh. Bayangin aja. Orang-orang pada sembuh, pendeta yang tidak sembuh. Kenapa? Karena hidupnya masih tegar tengkuk. Karena mereka hidupnya masih punya pergi-pergi ke dukun. Itu yang Tuhan tidak mau. Waktu dia bertobat dan dia mau hidupnya dipulihkan dan tidak mau kembali ke jalannya yang lama, maka dia mengalami mujizat, dia sembuh. Yang kakinya nggak bisa lurus. Gitu. Jadi waktu saya melayani pun juga, saya pulang sampai di rumah. Ini penting ya bagi wanita-wanita ya. Kalau bagi wanita-wanita hebat, kalau melayani, ingat seberapa yang Tuhan percayakan untuk engkau melayani. Waktu pulang ke rumah, kebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus aku kebaskan. Semua dari ujung rambut sampai telapak kaki, kebaskan. Kenapa? Supaya orang-orang yang kita doakan, supaya pelayanan-pelayanan ini waktu kita tabur dengan roh, jangan sampai kita menuai dengan daging. Akhirnya pulang capek, pulang uring-uringan, pulang saling menghakimi, saling menyalahkan. Karena apa? Roh itu yang menyerang kita. Jadi kalau kita mendoakan orang atau kita mendoakan atau doa syafaat dan lain sebagainya, kita minta protek, tutup bungkus dulu dengan darah kuasa Tuhan Yesus. Supaya keluarga kita diprotek Tuhan, supaya usaha kita diprotek Tuhan, dan supaya anak-anak kita diprotek Tuhan, dan cucu dan keluarga di rumah diprotek Tuhan. Karena iblis selalu menyerang, mencari yang lemah imannya. Waktu saya pelayanan ke daerah pun juga gitu. Anak saya yang mau diserang itu. Karena anak saya yang terima Yesus karena anak saya itu yang gak bisa ngomong itu akhirnya dia bisa ngomong. Selalu dia yang diserang, tetapi saya selalu berjaga-jaga dulu. Karena kalau saya pelayanan itu saya berhadapan bukan dengan manusia, saya berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kuasa-kuasa yang kecil-kecil gitu loh maksudnya, iblis yang kecil-kecil kayak kuntilanak, kayak hantu, gendruwo, peri, itu korcil-korcil itu biasa aja. Tapi yang kita waktu melayani ke sana, itu yang kita hadapi pasukan pemerintah dan roh-roh di udara, itu akan menghalangi kita.
Waktu pelayanan dari NTT pas di kota Bambu di daerah perbatasan lah. Di situ waktu saya melayani tiba-tiba berdoa. Ada roh yang akan menyerangmu. Terus akhirnya tiba-tiba kan kita mau KKR itu jam 7. Tiba-tiba hujan deras. Saya bilangin dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan hujan berhenti sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti. Tapi hanya sementara. Waktu saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus itu berhenti. Waktu sementara itu terjadi. Tapi gerejanya sudah banjir. Airnya sudah masuk. Akhirnya mereka enggak jadi pelayanan. Tetapi saya berdoa lagi. Tuhan kalau sekiranya memang ini yang datangnya dari iblis. Saat ini juga aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak bisa menghalangi. Karena aku punya roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Aku enyah dalam nama Tuhan Yesus, benar. Akhirnya udah jadi mereka pelayanan. Pas udah pelayanan, si Karen sakit perut, si Dedi sakit perut. Dedi ini satu teman yang saya layani, akhirnya dia ikut pelayanan. Terus sakit perut. Saya enggak sakit perut dan kita enggak makanan apa-apa gitu loh. Kita makanan yang sehat gitu. Maksudnya makan yang enggak sembarangan gitu. Karena waktu di Timor Leste kita dijamu memang serba yang bergizi itu. Tapi enggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba kok sakit, Karen sakit, si Dedi sakit. Terus saya pun juga enggak ada sama sekali sakit ya. Waktu saya pelayan, waktu saya mendoakan menumpangkan tangan satu-satu mereka. Semuanya pada rebah, mereka pada minta yang terikat kuasa kegelapan, mereka dilepaskan semua. Dan waktu saya mendoakan itu, tiba-tiba saya, maaf ya, itu saya keluar itu buang air besar. Dan itu berair semua sampai ini. Tuhan jangan permalukan saya Tuhan, saya bilang gitu. Saya di tempat ini, kalau bukan yang Tuhan suruh saya gak akan kesini. Saya bilang gitu, puji Tuhan, acara selesai. Tapi iblis tidak berkuasa atas saya. Karena apa? Udah selesai. Terus saya minta maaf, saya pamit sama Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Saya mohon maaf, karena ini hari pertama, nanti besok masih diteruskan. Jadi saya mau cepat kembali ke homestay, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya pamit, diantarlah mobil, si Dedi bingung, si Karen juga bingung. Kenapa mama kok tiba-tiba langsung mau pulang, kan makan apa semua. Akhirnya makan dikirimlah ke tempat hotel itu. Terus waktu selama saya sakit, saya bertanya sama Tuhan di kamar mandi sampai itu Dedi, tante baunya luar biasa, nggak seperti, maaf ya, bukan seperti yang orang biasa aja gitu, yang sakit perut. Itu apa? Ternyata ada kuasa kegelapan yang mau menyerang saya. Dan itu hijau semuanya, aduh. Pokoknya maaf ini saya ceritakan karena itulah serangan. Waktu itu ternyata waktu saya berdoa di sana masih ada penyembah berhala, yaitu buaya. Dia masih menyembah buaya. Itulah yang mereka ini. Hai, kenapa engkau obrak-abrik tempatku? Itu waktu saya berdoa. Waktu saya berdoa, dia enggak suka saya mengobrak-abrik tempat, saya masuk ke dalam di situ. Tapi puji Tuhan, hari kedua ada sukacita, ada sore-sore kemenangan, dan terlepas dari semua pekerjaan iblis yang menghalangi, mengganggu. Dan pulang sampai hari kedua, mereka jemaatnya pada senang banget. Dan bukan hanya jemaat saja, mereka membawa jiwa-jiwa datang, terutama orang-orang yang gak seiman. Kenapa mereka membawa orang-orang yang tidak seiman? Karena dia tahu bahwa saya itu yang dari seberang, saya dari muslim. Makanya dia membawa keluarganya yang tidak seiman dan mereka bertobat dan mereka percaya Yesus. Dan mereka mengaku dengan lidahmu dan mereka menerima bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu yang Tuhan kerjakan. Dan bukan itu aja, banyak sekali kalau kita melihat dan waktu jerih payah kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Karena apa yang engkau lakukan itu Tuhan perhitungkan. Sampai jam berapa ya Ibu? Jangan sampai saya kepanjangan. Masih 5 menit. Oh ya, oke. Jadi saya hanya pesan bagi wanita-wanita hebat di tempat ini. Engkau adalah seorang penolong. Kalau engkau seorang penolong, jadikanlah penolong itu buat keluargamu, suamimu, anak-anakmu, teman-temanmu. Kalau temanmu berbuat dosa, berbuat jahat, jangan engkau jauhi. Datang rangkul dia, aku mengasihimu. Doakan dia, bukan malah diceritakan kemana-mana. Kalau engkau menceritakan kemana-mana, sama aja satu adonan menghamirkan banyak orang. Jadi cuma satu adonan ini menghamirkan. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu semuanya.
Makanya jaga ini mulut kita ini. Kalau kita dikasih kuasa sama Tuhan, jadi jaga mulut kita. Karena di mulut kita waktu kita, makanya suami saya bilang gini, Mama kalau seandainya, Mama kalau marah, jangan sampai Mama katakan kata-kata yang apa ya gitu. Makanya saya jaga, kayak emosi, kayak apapun, marah kayak apapun, saya tidak mau sampai keluar kata-kata yang sampai kata-kata yang kutuk gitu loh. Karena itu terjadi. Jadi saya tidak mau, karena saya sudah melayani. Karena saya sudah menumpangkan tangan orang. Menumpangkan tangan orang itu tidak sembarangan. Jadi waktu kita menumpangkan tangan, saya sebelum saya melayani, dua minggu saya harus puasa. Saya 2 minggu puasa dulu. Supaya apa? Supaya bisa memprotek diri saya. Saya bisa memprotek suami saya, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya, semuanya biar diprotek. Kalau sudah diprotek, aman kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu kita bicara, kita melihat orang matanya itu, kita lihat Tuhan udah kasihin kepekaan. Ini orang ada apa gitu. Bukan menghakimi ya. Kita doakan, kita sentuh hatinya. Orang itu tiba-tiba merasakan hatinya lega, ada kemenangan, ada damai, dan dia menceritakan masalahnya. Waktu dia menceritakan masalahnya, akhirnya dia apa? Dia mengalami jamahan Tuhan. Akhirnya dia ada perubahan dalam hidupnya. Kemarin ada salah satu calon anak saya yang mau baptis di sini. Saya bilang sama Ibu Gembala, mau baptis di sini. Lah, waktu dia mau baptis, dia sudah mau, tapi bapaknya bilang gini, harus tukar cincin dulu baru baptis, katanya bilang gitu. Tapi sampai sekarang saya belum tahu sampai sejauh mana. Kenapa anak saya maksudnya dia suruh tukar cincin. Karena kenalnya baru gitu loh. Kenalnya kalau nggak salah baru 2 minggu atau 3 minggu. Tapi anak itu baik, saya lihat anaknya baik. Jadi bapaknya dari orang Chinese, dari Kristen pindah ke Islam. Terus mamanya Islam. Jadi ngikutlah. Gak apa-apa HP saya bunyi. Jadi seperti itu, waktu saya konseling, dia terima Yesus, dia dipulihkan, dia nangis, dia sempat tiba-tiba dia sempat lunglai gitu, lemes gitu, terus akhirnya saya minta lepaskan semua apa yang buang masa lalumu. Waktu engkau buang masa lalumu, maka engkau akan damai, engkau akan tenang. Saya bilang gitu, karena saya ceritakan idinil sirotol mustaqim, tunjukkan jalan lurus, tidak ada jalan lurus yang menuju ke Bapa selain melalui jembatan Sirotol Mustaqim, yaitu siapa? Melalui Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai jembatan. Makanya dia kan gini, ini Bapa, ini kita. Hubungannya terputus dosanya. Kita itu hubungannya sama Tuhan, bisa hubungan komunikasi dengan baik. Tapi karena hubungan kita itu sama Tuhan itu putus karena akibat dosa. Makanya Tuhan datang ke dunia sebagai jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi itu saya ceritakan ini, terus akhirnya dia terima Yesus, dia senang, akhirnya dia rasanya kok saya tenang ya, saya sukacita, tidak seperti tadi saya ada dendam gitu. Itu kita harus lakukan sebagaimana wanita-wanita, ayo kemon untuk selamatkan keluargamu yang belum dimenangkan atau dirimu sendiri. Kalau di tengah-tengah di mana kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan, kalau engkau menangis janganlah menangisi Tuhan Yesus karena pengorbanannya. Tuhan sendiri menangis buat kita. Menangislah dosa-dosamu supaya engkau bertobat. Kalau saya suka menangis kayak saya kagum akan Tuhan. Kalau saya tidak diselamatkan mungkin saya akan binasa. Keluarga saya masih banyak mereka yang belum diselamatkan. Karena mereka masih Islam semua tetapi mereka sudah percaya. Mereka mau minta didoakan semua yang sakit mereka. Karena dia melihat kok saya doain orang kok banyak yang sembuh gitu loh. Itu karena karya Tuhan. Akhirnya mereka percaya. Tapi untuk menerima hanya beberapa. Yang ada beberapa mereka yang belum mau menerima. Puji Tuhan, mari setiap wanita-wanita yang hebat, lakukanlah hal-hal yang baik. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik, semakin jahat. Doakan anak-anakmu, doakan untuk suamimu. Karena waktu engkau mendoakan, maka kunci dalam kehidupan rumah tangga itu ada di tanganmu. Sebagai ibu-ibu penolong. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Mungkin sudah selesai waktu saya dan kita akan berdoa. Bagi ibu-ibu yang saat ini mungkin belum beres dengan keluargamu, saudaramu, ya tumbangkan tangan dadamu, engkau minta sama Tuhan supaya hatimu tenang, hatimu damai, supaya engkau dipakai diutus Tuhan dan semuanya bisa melayani di gereja ini, ya. Jadi gereja ini masih banyak butuh untuk pelayan-pelayan ya Bu, masih banyak butuh pelayan-pelayan. Jadi supaya engkau dipulihkan
Dan engkau diperlengkapi nanti di sini sama Ibu Gembala dan Bapak Gembala dengan program-program yang sudah berjalan, maka engkau harus diutus ya. Waktu engkau diutus, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Waktu kita ikut Tuhan tuh memang rasanya itu, Ibu Ruth kok enak ya bisa pelayanan. Orang melihat di Facebook saya masukin di Facebook itu bukan untuk gagah-gagahan. Karena saya nggak pernah main Facebook, saya nggak main Facebook, saya nggak main. Cuman saya kasih di Facebook, saya kasih di TikTok supaya banyak orang terberkati. Yang ternyata banyak orang yang manggil saya itu melalui TikTok dan melalui Facebook. Mereka minta didoakan, ada yang minta dilayani. Itu. Dan setelah itu saya nggak main lagi, bukan nggak main, maksud saya nggak pegang lagi hanya untuk upload supaya juga anak cucu saya nanti melihat, oh omakku ini dulu melayani, supaya ada regenerasi gitu ya. Oke, mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur wanita-wanita yang hebat ini Bapak, Engkau pakai mereka Tuhan, menjadikan perpanjangan tangan-Mu supaya mereka mengaktifkan Roh Kudus berkarya, bergerak, bekerja atas hidup-Mu. Supaya hidup-Mu tidak sama. Karena Kristus Yesus itu sudah ada di dalam diri kita. Maka Tuhan mau hidup-Mu sudah mengalami kebangkitan. Dari dunia yang lama sudah dikubur, dosamu sudah dikubur. Dan engkau harus bangkit. Dan engkau harus melihat perkara-perkara yang di atas. Supaya waktu nanti Tuhan datang, engkau bisa bersama-sama. Untuk memerintah orang-orang yang tertinggal. Bapak, jamah anak-anakmu di tempat ini ya Bapak. Seberapa masalah persoalan mereka, seberapa penderitaan mereka, seberapa mereka mempunyai satu pergumulan, mungkin keuangan mereka, mungkin dengan penyakit mereka, mungkin dengan masalah yang terus menerus silih berganti yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan. Saat ini Bapa, kami datang padamu Bapa, jamah mereka satu persatu, jamah. Supaya engkau menang, supaya engkau menjadi merdeka, supaya engkau menjadi alat bagi kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Banyak di luar sana melihat orang-orang yang berdasi, banyak di sana melihat orang-orang mereka yang cantik, mereka berdandan dan bahkan mereka mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam dunianya. Tapi jiwa mereka binasa karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak mengenal dan tidak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan Tuhan sendiri sudah mengingatkan lewat Lazarus. Supaya orang kaya ini cucukkanlah tanganmu, jarimu di mulutku. Supaya ada rasa dingin di dalam mulutnya. Karena kepanasan terus. Karena api neraka yang tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan sudah menurunkan, yaitu nabi-nabinya. Tapi karena tegar tengkuk, maka Tuhan turun sendiri datang ke dunia. Supaya mereka jiwanya tidak binasa. Bapa datang ke dunia sebagaimana menggambarkan satu manusia. Bapa kasihanilah ya Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sudah hidup sebagai orang Kristen. Tetapi mereka hidupnya masih terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Masih terbelenggu dengan masalah. Masih terbelenggu dengan sakit penyakit. Masih terbelenggu dengan akar pahit. Dengan dendam dan sakit hati. Saat ini aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dari hidupmu. Katakan rohku saat ini. Roh Tuhan yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dan maut tidak berkuasa atasku. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar gereja ini dipenuhi. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Satu jiwa mereka dimenangkan. Maka mereka akan membawa jiwa. Dan terus regenerasi. Hingga sampai gereja ini penuh dan bahkan sampai tidak berkesudahan.
sehingga akan memperlebar, memperluas kerajaan, di mana kerajaan surga turun ke bumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan bagi Bapak, bagi wanita-wanita yang bijak, yang saat ini masih dalam keadaan letih lesu beban berat. Lepaskanlah hidupmu dari beban berat, supaya engkau akan mendapat kelegaan. Bagi engkau yang sakit saat ini, tumpangkan tangan. Bagian yang sakit saat ini sembuh. Darah Tuhan Yesus mengalir atasmu, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dengan imanmu, jangan engkau bimbang dan ragu. Karena orang bimbang dan ragu, khawatir tidak akan mendapatkan apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Bapak berkaryalah atas kami Tuhan. Agar kami terus mengaktifkan, meresponi segala pekerjaan-Mu. Karena dunia ini sempit Bapak. Dunia ini banyak orang-orang. Bukan semakin lebih baik. Semakin kejahatan demi kejahatan. Semakin terus. Untuk itu kami harus ada di tengah-tengah. Di mana orang-orang yang membutuhkan tangan-Mu Bapak. Melalui kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah melalui sedikit apa yang sudah kami sampaikan ini. Biarlah itu boleh berguna Bapak. Boleh membawa satu rema bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka hidupnya tidak sama lagi. Sehingga pada saat dia pulang, mereka punya hati mengasihi akan jiwa-jiwa. Dan engkau tidak lagi dengan melihat perkara-perkara atasmu. Perkara-perkara yang di atas lebih besar. Karena itu yang kekal. Yang engkau harus pikirkan daripada perkara yang ada di bumi. Itu nanti Tuhan akan selesaikan waktu engkau menyertakan, waktu engkau mendahulukan perkara yang di atas. Tuhan menyelesaikan semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan padamu Tuhan. Hari ini Tuhan, lewat tangan-Mu kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam selama kami meresponinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom NIC Fam, selamat Paskah semuanya. Welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan jam 11.30. Untuk ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman yang dari SMA, kuliah, hingga profesional muda kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings Woman in God's Spirit. Di jam 2 sore, ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 2 sampai jam 4 di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani terutama di bidang multimedia, Kids Church, pendoa, dan pemain musik dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga saudara-saudari bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Pengumuman untuk baptis. NIC akan mengadakan baptis pada tanggal 10 Mei 2025 dan pembekalan akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2025. Jangan lupa ya, dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi volunteer NIC. Sekian weekly news dari NIC, happy Sunday and God bless you. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Ruth Rantung untuk kesaksiannya pada sore hari ini. Siapa yang sangat diberkati pada sore hari ini? Luar biasa ya. Seperti Priscilla yang ada di Alkitab, Bu Ruth menyebarkan firman Tuhan kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok. Diberkati selalu Bu Ruth, keluarganya, pelayanannya, dan juga pekerjaannya. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat Ibu Ruth Rantung. Baik, wanita-wanita Tuhan, apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah Wings sore hari ini? Boleh lambaikan tangan. Hai, welcome home wanita-wanita Tuhan. Senang sekali bisa beribadah bersama dengan kita semua di sini. Dan kita berharap akan bertemu lagi di ibadah Wings nanti di tanggal 8 Mei 2025. Jangan lupa selalu ajak teman-teman wanitanya untuk mendapatkan berkat Tuhan di NIC. Amin. Pengumuman untuk wanita-wanita hebat.
jangan lupa nanti malam ada ITM di mana pembicaranya luar biasa, pejuang leukemia. Jadi kita akan mendengar perjalanannya bersama Tuhan melewati perjuangannya, melewati penyakitnya leukemia. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya datang bawa teman-teman seimannya, boleh bawa suaminya, kita tunggu lagi nanti malam ya. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita siapkan persembahan dan mari kita bersatu dalam doa. Puji nama Tuhan, mari kita mau satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur, kami sangat bersuka cita dan excited karena hari ini kami diberkati lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi melalui pujian penyembahan, melalui fellowship, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya setiap persembahan kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dapat dipakai bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dan kami mau memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita bersatu dalam doa. Mari kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Ibu-ibu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang membawa syukur kami atas kasih dan penyertaan yang tak pernah henti-hentinya Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, secara khusus kami bersyafaat buat wanitanya Tuhan dalam gereja maupun dalam komunitas kami Wings. Biar kami semua boleh menerima sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh kuat menghadapi tantangan, tekanan hidup yang kami alami di hari-hari ini maupun di hari yang akan datang. Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kesehatan bagi kami untuk menjalankan tugas-tugas kami. Baik Tuhan, kami sebagai pelayan Tuhan maupun ibu rumah tangga maupun wanita yang bekerja. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dan tepat. Sehingga setiap keputusan-keputusan itu boleh menjadi berkat, menjadi teladan iman dalam kasih Kristus. Baik kepada keluarga maupun orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan buat wanita-wanita hebat-Mu. Kalau saat ini
Mungkin ada yang mengalami kesulitan, ekonomi, hubungan keluarga, maupun kesehatan. Biarlah kami semua boleh mendapatkan solusi dan pertolongan tepat pada waktunya. Kami semua boleh melihat, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Yang membuat kami Tuhan boleh semakin kuat dan mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan tentunya. Terima kasih untuk kesaksian yang indah, yang luar biasa. Firman yang memberkati kami. Kami terberkati, kami diteguhkan, kami dibangkitkan rohnya. Untuk kami pun mengambil bagian Tuhan di dalam penyelesaian Tuhan, amanat agungnya Tuhan. Kau yang memakai kami dengan caramu, baik dalam keluarga kami, maupun Tuhan di lingkungan kami. Kepada orang-orang yang kau pertemukan dengan kami. Kami boleh menyampaikan kabar baik tentang keselamatan yang daripadamu. Biar engkau Tuhan terus memakai hamba-Mu ini. Terus memperlengkapi, menjaga dia. Pengurapan otoritas-Mu atas hidupnya ditambah-tambahkan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang hidup. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana wanita-wanita hebatnya Tuhan? Mendapatkan rema dari kesaksiannya Ibu Ruth? Luar biasa. Amin, saya berharap semua kita di tempat ini semakin menyadari panggilan Tuhan buat kita masing-masing. Enggak mesti kayak Ibu Ruth sih. Enggak semua panggilan Tuhan itu buat kita sama. Jadi enggak usah takut, aduh saya harus ke pedalaman nih. Enggak semua panggilan itu buat kita sama. Saya mau sedikit menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mencari kita. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan panggil, apa yang sudah Tuhan kasih rema buat setiap kita, bahwa Tuhan mau kita itu sadar panggilan kita apa. Sebagai wanita cukup kita menerapkan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi enggak semua itu harus melayani keluar, kita bisa melayani di dalam. Enggak semua panggilan itu harus melayani sampai ke pedalaman, tapi kita melayani keluarga, kita menjadi pendoa syafaat di tengah-tengah keluarga kita, itu yang terutama. Doa saya berharap Wings di tempat ini banyak menciptakan wanita-wanita hebat yang menjadi penolong, yang menjadi pendoa di tengah-tengah keluarganya dan menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Mari kita mau tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu tabur tidak akan pernah sia-sia. Itu akan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terus Engkau pakai Ibu Ruth Tuhan jadi berkat, jadi penginjil yang baik, jadi contoh yang baik bagi setiap orang-orang yang diinjilinya. Terima kasih Bapak, penjagaan-Mu sempurna buat Ibu Ruth, buat suami, buat anak-anaknya. Apa yang menjadi miliknya, Engkau jagai dengan sempurna dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami Tuhan, tibakan kami di rumah dengan segala baik. Dan pertemukan kami kembali dengan keluarga kami, dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Mari wanita-wanita hebatnya Tuhan, angkat tangan-Mu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang daripada Allah Bapa kita, dengan cinta kasih putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuannya yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, ibadah sudah selesai. Selamat melakukan aktivitas kembali. Dan sampai jumpa di tanggal 8 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa ada snack di depan.
Jangan ditinggal, lumayan untuk mengganjal perut yang agak kosong. Dan kalau ada yang mau terbeban untuk didoakan atau konseling atau pelepasan, boleh bertemu dengan volunteer kami di depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ruth. Apa yang